Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Tika Family. Nah, kali ini aku akan membagikan 3 resep kue jualan lagi yang simpel dan pastinya enak. Nah, pertama di sini aku potong-potong isian untuk lumpia kerucut. Ini aku buat versi pedasnya ya teman-teman. Ini kalian bisa jadikan isian snack box atau dijual atau dititip di warung-warung. Oke, bumbu tadi ini kita akan tumis sampai benar-benar wangi dan gak bau langu. Aku tambahkan 1 butir telur. Nah, ini kita kocok lepas aja. Masukkan wortelnya, aduk merata. Nah, kalau agak kering kalian boleh tambahkan air ya. Masukkan togenya, kemudian ini kita tumis ya sampai agak layu. Cicipin rasa sebelum kalian angkat ya. Nah, kalau aku untuk isiannya ini aku ambil tekstur yang masih ada krenyes-krenyesnya. Nah, di sini juga aku punya kulit lumpia kita belah 2 jadi hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Nah, kemudian kita lipat aja seperti ini, kemudian masukkan isian yang udah kita buat. Nah, ini simpel banget ya. Nah, kalian bisa lihat lalu kalian bisa rekatkan dengan menggunakan larutan tepung terigu. Kita lem bagian bawahnya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi bentuknya itu seperti kerucut. Tampilannya unik dan pastinya ini renyah banget. Kalian lakukan sampai semua selesai. Nah, ini kalian bisa frozenkan atau langsung digoreng sampai berwarna kecoklatan seperti ini ya. Kemudian setelah digoreng, kalian angkat lalu sisihkan. Nah, untuk resep yang kedua ini aku akan buat talam labu. Tapi ini kita buat unik ya teman-teman. Jadi talam labu yang ada isian serundeng kelapanya, serundeng manis seperti ini. Oh iya, sampai lupa nanyain kabar teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dalam keadaan baik, dimudahkan segala urusannya dan yang sakit segera disembuhkan. Dan yang jualan tetap semangat ya jualannya. Oh iya, untuk kue basah yang satu ini tahannya cuma sehari semalam di suhu ruang ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada pesanan keesokan harinya sebaiknya kalian buat subuh ya teman-teman, karena ini tahannya nggak terlalu lama. Cuma mentok sehari semalam lah. Mentok itu ya teman-teman. Selebih itu kuenya ini akan berubah rasa. Ada nggak teman-teman yang jualan kue basah di sini? Kalau ada, boleh komen di bawah ya teman-teman. Nah, kue basah kalian itu biasanya tahan berapa jam? Dan kalau kalian buat itu biasanya buat malam atau subuh untuk disimpan di warung-warung ya. Nah, ini kue basah tidak termasuk kue yang difrozenkan. Jadi, ini kue yang dikukus dan harus habis hari itu juga. Kira-kira kalian biasa buat tahannya berapa lama? Boleh komen di bawah ya teman-teman. Nah, kue basah yang biasanya disimpan di showcase itu misalnya lapis atau kue serika ya, itu bisa tahan sampai 3 harian ya teman-teman. Cuma sekedar info aja. Tapi kalau di suhu ruang itu paling lama sekitaran sehari semalam aja, atau bahkan kalau dibuatnya subuh tahannya cuma bisa sampai sore. Selebih itu rasanya udah mulai beda. Tapi ada juga sih yang tahan sampai malamnya lagi, tapi jenis kue itu nggak seberapa banyak ya teman-teman. Nah, ini untuk labunya yang isi serundeng ini udah matang, kemudian kita timpa lagi dengan lapis putihnya. Untuk resep lengkapnya nanti aku akan tulis di description box ya teman-teman. Kemudian ini kita kukus lagi kurang lebih 15-20 menitan atau sampai lapis warna putihnya ini benar-benar matang. Nah, untuk nyala api yang kita gunakan di sini aku menggunakan api sedang ya, jangan menggunakan api besar. Oke, ini kita kukus sampai benar-benar matang. Nah, setelah matang tampilannya seperti ini. Kalian bisa keluarin nanti pada saat dingin ya teman-teman. Lanjut kita akan buat dulu onde-onde wijen ya. Nah, untuk onde-onde wijen kali ini aku nggak pakai kentang sama sekali ya teman-teman. Kan ada tuh yang buat onde-onde wijen pakai kentang biar katanya kulitnya kepong, nggak gampang meletus atau gimana. Nah, kali ini aku buat tanpa kentang, jadi sama, nggak akan mudah meletus atau kempes ya onde-onde wijennya. Asal kita menggunakan airnya itu benar-benar pas. Nah, kunci di onde-onde wijen ini sebaiknya di adonan atau bahan cairnya ya teman-teman. Kalau kita menggunakan bahan cair yang lebih,
biasanya itu onde-ondenya kalau pada saat udah digoreng akan kempes. Tapi kalau cairannya itu pas, onde-ondenya itu akan tetap kokoh. Jadi nggak gampang kempes. Nah, di sini juga pada saat kalian goreng onde-ondenya, sebaiknya kalian menggunakan minyak yang nggak terlalu panas. Jadi panasnya itu harus stabil ya, dan api yang kita gunakan api sedang. Nah, onde-ondenya ini biasanya pada saat kita di awal, ini teksturnya agak berat ya teman-teman. Makin lama makin ringan dan makin kepong. Kalian bisa lihat di video. Nah, ini kita bolak-balik aja seperti ini biar warnanya merata. Nah, kalau bagian atasnya udah mulai kokoh dan kepong seperti ini, kalian bisa lihat di video. Ini udah benar-benar hampir matang ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin warnanya merata, sebaiknya jangan ditinggal. Nah, ini udah, kemudian kita angkat lalu kita sisihkan. Lanjut kita akan goreng lagi sampai semuanya selesai. Nah, dari penjelasan aku di awal bukan maksud menggurui ya teman-teman, tapi kita berbagi pengalaman cara buat kue. Nah, dari pengalaman aku buat kue ya caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini hasil onde-ondenya, kalian bisa lihat kepong dan kalian bisa rasakan kalau digoyang-goyangkan ini isiannya terasa ya. Di sisi lain juga ini kue basahnya udah matang, udah agak dingin, kalian bisa keluarin dari cetakannya. Nah, untuk harga jual kue basah yang aku share kali ini berbeda-beda ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Apalagi sekarang harga bahan-bahan naik drastis ya teman-teman. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan harga jual kalian. Nah, kalau aku biasanya jual untuk onde-onde aku kasih paper cup seperti ini biar tampilannya lebih cantik. Kalau dititip di warung-warung boleh kalian bungkus lagi dengan menggunakan plastik OPP. Nah, kalau untuk lumpia kerucutnya ini kalian bisa jual per pack seperti ini. Semoga ketiga resepnya bermanfaat ya. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Assalamualaikum.